Kembali lagi di Generasi Mecin. Kita sudah kedatangan narasumber-narasumber yang sangat pintar sekali. Saya jadi minder di sini ya. Ada Dr. Gamal, ada Sista. Hai Sista. Ada Sista. Boleh di ini juga loh. Ya siapa tahu dari dapilnya ada yang nonton, sekalian dipromosiin loh. Oh, arek-arek Jember. Dada dulu. Nama Sista. Danik. Nama, nomor itu sekalian aja. Oh, boleh ya? Nggak tahu. Seneng banget kalau boleh. Cuman khawatir nanti di sini ditegur sama Bawaslu. Ada ini kan, silakan boleh mumpung lagi di sini. Jarang-jarang kan bisa promo. Silakan nih warga Jember. Nggak akut website ini, aku nggak boleh promo gitu. Nggak bisa. Nanti sabar. Masalahnya Dokter Gamal tidak caleg sih. Ya, tapi panggil bro juga nggak apa-apa gitu loh. Oh gitu. Kan lebih muda kan. Ya. Nanti kalau dipanggil bro disangkain Udah gabung nanti ya. Iya. Sekarang mas ribet. Pakai baju warna ribet. Foto mau gini ribet. Panggilan juga ribet. Panggilan ribet. Banyak label sekarang di politik. Banyak label memang. Apalagi di sosial media soal panggilan cebong kampret itu. Dari tokoh agama pun sudah menghimbau untuk tidak menggunakan. Seperti Agim di video ini nih. Sebutan cebong dan kampret bahkan dalam kajian secara Islam, menurut Agim tidak baik untuk digunakan. Ingin membahas tentang kecebong dan kampret yang sempat menjadi bahan bahasan kemarin dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Wala tanabazu bil alqab, dilarang saling panggil-memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Nah ini kecebong, kampret, ini termasuk gelaran-gelaran buruk yang dilarang itu. Kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, tidak boleh menyebut manusia dengan nama binatang. Tidak boleh. Berhenti, sepakat? Tuh, jadi jangan digunakan soal label-label tadi ya. Sekalian pengen nanya dari tim pemenangan nih. Kita bisa beritain apa dari tim pemenangan selain tipis harga tempe mungkin ya, tebal tipisnya harga tempe atau apa gitu Dok? Iya, jadi kami jelas semenjak 4 bulan lalu kami fokus konsisten selalu bicara soal ekonomi ya. Jadi narasi kami itu narasi dua hal. Artinya kami pertama fokus ke harga murah dan yang kedua kami fokus ke kerja mudah. Jadi pembukaan lapangan kerja dan stabilisasi harga sembako itu menjadi pesan utama kami. Karena kami merasakan dan itu didukung oleh hasil survei ya. Banyak problem-problem yang kita hadapi mulai dari pertumbuhan ekonomi kita yang stagnan ya. Lalu mulai hutang kita yang meningkat signifikan ya. Pertumbuhan ekonomi kita kan mulai dari awalnya 4,79%, lalu 5,02%. 5,02, 5,07. Ini data dari BPS ya, 5,07%. Dan tahun ini pun di kuartal pertama, kuartal kedua, ketiga kan 5,27, lalu terakhir 5,17%. Artinya stagnan di angka 5% satu. Lalu dua soal pertumbuhan utang. 2015 pertumbuhan utang kita naik ya 9,9%. 2016 naik 10,9%. Di 2017 naik lagi 14,1%. Sehingga hutang jatuh tempo kita membebani anggaran. Lalu belum lagi kita bicara masalah kurs, lalu current account ya, itu dan yang tidak kalah penting, yield obligasi kita itu paling rendah di 5 negara ASEAN. Ya, sebagai contoh pemerintah sering klaim misal inflasi kita rendah 3%, itu kan selalu diandalkan ya, inflasi dan infrastruktur. To be honest kita cek ya, jadi global inflasi itu memang turun. Artinya ketika global inflasi itu di banyak negara itu turun, pertanyaannya apakah kita patut berbangga, apakah itu sebuah prestasi? Ya. Lalu kedua, kalau kita bandingkanlah sama negara-negara tetangga ya, seperti Singapura, Malaysia, Thailand ya, inflasi kita kemarin di kuartal kedua 3,2%. Di Singapura 0,6%. Kalau kita bilang Singapura nggak apple to apple, Malaysia 0,9%. Kalau nggak masih dianggap nggak apple to apple, kita lihat Thailand 1,62%. Artinya inflasi yang selama ini dibanggakan pun itu sebetulnya efek dari global penurunan inflasi global juga. Nah, Bung Karno itu pernah bilang, jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda, tapi warisilah api Sumpah Pemuda. Kalau saudara-saudara mewarisi abu, saudara-saudara akan puas dengan Indonesia yang sudah satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air. Ya. Tapi itu bukan tujuan akhir. Nah, itu kata Bung Karno. Pertanyaannya apa sih tujuan akhir bangsa Indonesia? Bung Hatta itu dalam salah satu tulisannya ya, Indonesia Foreign Policy, itu pernah mengatakan begini. Itu di April 1953. Beliau mengatakan, Indonesia, the Republic of Indonesia, born immediately after World War II, when a colony became a free country, strongly desired peace. Their slogan was a sovereign, independent, just and prosperous Indonesia. Now,
the country have a sovereign and independent status. Yeah. But citizens demand their government to carry out twin ideals of social justice and prosperity. Artinya apa? Adil dan makmur itu sebenarnya bukan slogan kampanye kami saja. Tapi itu adalah cita-cita luhur bangsa kita dan tujuan akhir bangsa kita, dan itu menjadi cita-cita yang kami sampaikan. Artinya permasalahan ekonomi hari ini itu menjadi sebuah permasalahan besar yang itu dibuktikan dari berbagai indikator yang ada tadi. Dan kami ingin menawarkan sebuah program kerja yang fokus ke ekonomi dengan 2 titik tekan utama: memastikan harga-harga sembako itu stabil dan memastikan pembukaan lapangan kerja. Karena data pun mendukung penurunan pengangguran kita dalam periode 4 tahun pemerintahan ini terendah dalam perjalanan bangsa kita selama 2 dekade terakhir. Ini menarik ngomongin soal 1 dekade terakhir. Ngomongin soal pengangguran dari tipe menangan Pak Prabowo. Kemarin sempat muncul soalnya iklan kuliah tidak sesuai dengan jurusan pekerjaan. Ya kemarin sempat muncul tuh di sosial. Ya betul ya. Koreksi kalau saya salah. Jadi ragu-ragu gitu ya. Masa sih gitu. Lulus kuliah arsitek langsung cari kerja. Katanya kan lowongan banyak, pasti aku bisa kerja. Tinggal tunggu waktu panggilan deh, biar nanti kerja. Gimana? Iya, gimana ya? Aku cobain jasa antar dulu deh. Atau sementara kerja gini juga enak kok. Nah, yang ini gajinya juga oke. Jadi fotografer juga keren. Tapi papa mamaku sedih karena tidak sesuai dengan cita-citaku. Situasinya memang harus segera diubah, nak. Gak bisa terus nunggu gimana nanti. Sudah waktunya sekarang mikir, nanti gimana? Cita-citakan bangsa dan negara Republik Indonesia yang adil, makmur, dan berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi. Ini banyak juga dapat komentar dari orang-orang, apakah tidak boleh lulusan arsitek ini, karena penonton kita banyak millennials juga. Apakah memang pekerjaan tidak sesuai dengan jurusan akan jadi masalah? Padahal kan di kehidupan nyata memang sering terjadi seperti itu, Dok. Kalau saya tidak salah itu kampanye dari partai pendukung kandidat kami, jadi bukan kampanye dari tim pemenangan. Jadi memang dalam kondisi ini saya kurang berkenan kurang berwenang ya untuk mewakili memberikan sebuah pesan. Tapi saya pikir kalau dari BPN ya, Badan Pemenangan Nasional, melihat contoh kita compare penurunan pengangguran kita ya, itu kalau kita bandingkan dengan periodenya Pak SBY, periode pertama dan kedua, penurunan kita di era 4 tahun ini terendah kalau kita komparasi ya. Jadi contoh di awal pemerintahan Pak SBY itu di 1,6%. Di periode pertama ya? Periode kedua pun 1,8. Lalu kita sekarang sekitar 0,6 ya penurunannya. Nah di situ kan memberikan sebuah pesan bahwa penurunan pengangguran kita sekarang lambat. Bahkan kalau kita compare 6 bulan terakhir itu terjadi peningkatan pengangguran 130.000. Artinya begini, dalam skema internasional pun kita fokus ke SDGs. Salah satu poin SDGs itu adalah decent work ya, jadi pekerjaan yang bermartabat. Nah itu sekarang hilang. Jadi sekarang fokusnya kami itu bukan hanya menghadirkan sebuah lapangan kerja, tapi menghasilkan sebuah lapangan kerja yang itu bermartabat, sehingga penghasilannya itu layak, jaminan kesehatannya itu terpenuhi. Dan itu yang sekarang absen dalam pemerintahan kali ini, karena itu memberikan sebuah dampak yang luas di masyarakat.